Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dalam mata kuliah agama dengan materi etika, moral, dan akhlak. Bisa dilihat dari slide berikutnya. Di sini ada beberapa pembahasan mengenai etika, akhlak, dan moral. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika, akhlak, dan moral. Yang kedua saya akan menjelaskan hubungan akhlak dengan tasawuf. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Oke, di slide selanjutnya di sini ada pengertian etika, moral, dan akhlak. Tapi saya akan menjelaskan pengertian etika terlebih dahulu. Ya, seperti ini, etika adalah suatu ajaran ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Ataupun etika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang baik buruknya, benar atau salah, dan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Di sini etika dibedakan menjadi dua. Yang pertama etika objektivisme, yang kedua etika subjektivisme. Objektivisme itu berpandangan bahwa nilai kebaikan suatu tindakan objektif terletak pada substansi tindakan itu sendiri. Sedangkan subjektivisme berpandangan bahwa suatu tindakan disebut baik manakala berjalan dengan kehendak atau pertimbangan subjek tertentu. Di slide selanjutnya, ini ada etika itu dibagi menjadi dua macam. Di slide sebelumnya itu etika dibedakan ya. Kalau di sini etika dibagi menjadi dua macam, yaitu etika normatif dan etika deskriptif. Yang pertama etika normatif. Apa sih etika normatif? Etika normatif adalah etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika deskriptif ialah etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudayakan dalam kehidupan masyarakat. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apakah norma itu. Norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan dan dalam masyarakat. Norma memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, seperti halnya manusia memiliki etika dan akhlak yang baik dan benar. Jadi, norma itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena apa? Karena norma itu bisa membentuk etika yang baik kepada diri individu dan akhlak yang baik dan benar untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat. Di slide berikut, saya menjelaskan berbagai macam norma. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua yaitu norma kesusilaan, yang ketiga yaitu norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Yang pertama norma agama. Norma agama adalah suatu aturan atau kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan tujuan agar dapat mengatur tingkah laku manusia dengan Tuhannya maupun terhadap sesama manusia yang didasarkan kepada ajaran suatu agama. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan sosial di mana mengatur mengenai tentang cara manusia berperilaku yang secara umum bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Berikutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok. Norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, ataupun waktu. Selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum itu merupakan seluruh macam aturan hidup yang dibuat oleh sebuah negara atau lembaga ataupun organisasi tertentu. Kalau norma agama, contohnya itu
seperti rajin sholat ataupun rajin beribadah. Yang kedua, tidak boleh mencuri, tidak membunuh sesama, menjalankan segala perintahnya. Berikutnya yaitu contoh norma kesusilaan. Contohnya itu misalkan jujur dalam bersikap dan bertingkah laku, kayak mengembalikan barang yang ditemukan pada pemiliknya. Selanjutnya yaitu contoh dari norma kesopanan. Norma kesopanan itu seperti halnya menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, kasar, atau takabur, tidak meludah di sembarang tempat. Berikutnya adalah contoh dari norma hukum. Norma hukum itu seperti halnya harus mentaati peraturan lalu lintas, tidak merusak fasilitas umum, dan menaati hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan akhlak dengan tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan diri, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dalam ajaran akhlak Islam dan tasawuf, tentu tidak ada yang bertentangan secara substantif. Akhlak Islam menginginkan umat Islam mendapatkan kemuliaan akhlak berdasarkan agama, sedangkan tasawuf pun menuju kepada hal berikut. Jadi tasawuf sama akhlak itu satu tujuan, memiliki tujuan yang sama. Di sini hubungan akhlak dan tasawuf sebagai berikut. Yang pertama yaitu sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Yang ketiga, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi tujuannya sama, akhlak dengan tasawuf. Itulah hubungan akhlak dengan tasawuf. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan itu bagaimana cara akhlak itu dipraktekkan dan digunakan dalam kehidupan, maksudnya dalam sehari-hari. Ya, pertama, aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikannya seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari, dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim. Di slide selanjutnya, saya akan memberi contoh aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada sesama makhluk. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah. Seperti halnya mentauhidkan Allah, banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal padanya Allah, dan berhusnudzan kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasul, dengan mengikuti atau menjalankan sunnah Rasul, bersalawat kepada Rasul. Selanjutnya akhlak kepada diri sendiri, seperti sikap sabar, sikap syukur, sikap tawadhu, dan bertaubat. Slide yang terakhir yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan, yaitu akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada sesama makhluk. Yang pertama yaitu akhlak kepada sesama manusia, seperti halnya merajut ukhuwah atau persaudaraan, silaturahmi misal, ta'awun atau saling tolong-menolong, saling memaafkan jika ada salah, dan menepati janji. Yang terakhir yaitu akhlak kepada sesama makhluk, seperti tafakur atau berpikir, memanfaatkan alam,
Memanfaatkan alam itu misalkan kita mengambil hasil alam itu secukupnya saja dan sepentingnya saja. Jadi tidak mensia-siakan ya.